Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Kali ini aku akan melakukan reading ya, mengenai bagaimana perasaan dia sekarang untuk seseorang yang telah menyia-nyiakan kamu, seseorang yang telah menyakiti kamu, yang telah membuang kamu dari hidupnya dia. Kita akan cari tahu sekarang bagaimana perasaan dia. Apakah dia menyesal atau telah mendapatkan balasan seperti itu ya dari apa yang sudah dia lakukan terhadap kamu. Readingan ini untuk all zodiak, untuk semua zodiak ya. Namun aku ingatkan kembali bahwa energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif ya, atau energi orang banyak. Jadi apabila menurut kamu tidak resonate ya tidak perlu untuk dipaksakan ya, tetap sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Untuk lebih menghemat waktu, di sini aku udah shuffle beberapa kartu tarot dan juga beberapa oracles ya. Di sini aku langsung saja masuk pada pembacaan. Oke, bagaimana perasaan dia yang sekarang ya kepada kamu? Bagaimana ya hatinya saat ini? Aku ngelihat dia berada pada kehancuran ya saat ini. Aku ngelihat entah hatinya yang hancur ya, hidupnya yang hancur. Intinya aku melihat di sini ada kehancuran yang dia rasakan seperti itu. Oke, ada kehancuran yang dia rasakan dengan hadirnya Tower Moment di sini. Aku ngelihat dia merasa hancur ya, entah dari segi asmaranya, entah dari segi karirnya dia gitu ya. Intinya di dalam kehidupan dia ada kehancuran yang dia rasakan sekarang gitu ya. Aku ngeliat juga mungkin sebenarnya di sini dia juga hancur dengan berakhirnya hubungan kamu sama dia sebenarnya ya. Jauh di relung hati dia yang terdalam sebenarnya dia ngerasa hancur ya ketika harus berpisah dari kamu atau ketika hubungannya harus berakhir dengan kamu gitu ya. Sebenarnya perasaan dia hancur, perasaan dia tidak baik-baik saja gitu ya. Cuman di sini aku melihat dia itu terlalu mengedepankan egonya, atau dia tuh terlalu menggunakan ego ya. Itu yang membuat dia jatuh, itu yang membuat dia hancur gitu ya. Orang yang terlalu mendengarkan egonya atau tidak bisa mengendalikan egonya, itulah yang akan hancur seperti itu. Dan itu yang dia rasakan saat ini, hancur gitu ya, kesedihan, keterpurukan ya. Aku ngelihat di sini ya mungkin perpisahan yang terjadi di antara kamu sama dia ini nggak terprediksi atau tidak tidak diduga sebelumnya gitu loh. Tiba-tiba hancur entah karena adanya orang ketiga, pihak ketiga, atau memang karena ego gitu loh. Di sini ego ya, entah ego dia ataupun egonya kamu. Intinya ada ego di sini yang menghancurkan hubungan kalian ya, seperti itu. Oke. Dan aku melihat di sini dia berusaha keras sekali ya. Dia berusaha keras sekali untuk bisa move dari kamu, untuk bisa melanjutkan kehidupannya ya, untuk bisa memulai babak baru dalam hidupnya. Dia berusaha banget di sini untuk tidak memikirkan kamu, untuk menjauh dari kamu, dan untuk memulai lagi gitu ya, memulai lembaran baru di dalam hidupnya dia. Tapi ternyata di sini
apa yang dia pikirkan tersebut tidak semudah apa yang dia bayangkan gitu loh. Realitanya gitu. Ternyata realitanya tuh nggak mudah move dari kamu, ya, move on dari kamu atau apa ya, menjauh dari kamu, pergi dari kamu itu tidak mudah untuk dia. Bahkan sangat sulit. Aku ngeliat di sini dia mengalami kesulitan ya ketika dia ingin move dari kamu, ketika dia move on atau beranjak pergi dari kamu, dia mengalami kesulitan. Sangat sulit ya. Di sini dia pergi, dia memang sudah pergi, berbalik arah meninggalkan kamu, tapi ternyata tidak mudah gitu ya. Pikirannya selalu terbayang-bayang tentang kamu, perasaannya selalu terbayang tentang kamu, dan itu semua adalah salah satu bentuk karma. Kalau aku lihat ya, karma yang memang sudah Tuhan berikan untuk dia, karma yang memang seharusnya dia terima gitu ya, karena apa yang dia tabur ya, itulah yang dia tuai saat ini. Terlepas dari karma baik ataupun karma buruk gitu ya yang dia dapatkan ya, intinya perlakuan yang dia lakukan terhadap kamu, sekarang dia mendapatkan balasannya, intinya seperti itu ya. Aku ngeliat di sini ada hukum tabur tuai, karma yang dia dapatkan di sini ya, ada keadilan lah intinya ya. Kehancuran yang dia rasakan saat ini bukan kehancuran yang tidak berdasar, tapi ini semua adalah balasan dari perilakunya sendiri, dari perbuatannya sendiri gitu ya, yang sudah dia tanam, yang sudah dia tabur sebelumnya. Dan dia saat ini tuh menjadi seperti orang bingung, orang linglung, orang bingung. Dia nggak tahu harus bagaimana, dia nggak tahu harus berbuat apa, dia nggak tahu harus melangkah kemana gitu ya. Jadi kayak orang nggak punya pegangan ya, benar-benar bingung ya. Oke, di sini bimbang ya, itu yang aku lihat di sini. Dan terkadang di dalam kebimbangannya, di dalam kebingungannya, keraguannya ada gitu ya, ada keinginan dia untuk kembali ke kamu, ada keinginan dia untuk datang kembali ke kamu ya, menemui kamu ya. Entah di sini dia datang dengan cara mengirimkan pesan terlebih dahulu, atau memang dia langsung menemui kamu ya. Intinya ada keinginan itu, ada potensi itu, dan aku melihat ya, dia ingin minta maaf ya, dia ingin minta maaf ke kamu atas kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan ke kamu, karena dia paham itulah penyebab kenapa kehidupan dia sulit saat ini, kehidupan dia berantakan, hancur saat ini. Itulah penyebabnya, karena dia memiliki kesalahan yang mungkin di sini kamu belum bisa memaafkan gitu loh. Itu yang memberatkan hidupnya dia sekarang. Makanya di sini dia ingin kembali datang ke kamu, entah untuk meminta rekonsiliasi atau memperbaiki hubungan ya, atau hanya untuk sekedar minta maaf aja gitu loh. Paling enggak dia bisa minta maaf ke kamu ya, atau bahkan bisa lebih, yaitu meminta rekonsiliasi atau perbaikan hubungan, ingin menawarkan cintanya kembali, ingin menawarkan hubungan kembali ke kamu gitu ya. Dia sebenarnya nggak bisa bohongin hatinya bahwa dia memang masih mencintai kamu atau masih menyayangi kamu di sini. Bahkan dia memang benar-benar sulit banget ini untuk move on. Aku lihat dia udah berusaha sekeras mungkin ya untuk move dari kamu, tapi kayak gagal lagi gitu loh ya, karena ada aja hal-hal yang terlintas di pikiran dia, di benak dia tentang kamu, entah itu hal-hal yang membahagiakan ya, entah itu hal-hal yang menyedihkan ya, yang membuat dia bahagia atau membuat dia benci, marah. Intinya ada aja hal-hal yang mengingatkan dia tentang kamu, dan itu yang membuat usaha dia untuk move on tuh gagal gitu loh ya. Itu yang aku lihat di sini, masih apa ya, kalut perasaannya, pikirannya masih belum bisa 100% pergi atau benar-benar pergi dari kamu tuh belum gitu ya. Aku ngelihat di sini juga
Dia benar-benar sering banget kepikiran kamu ya. Itu perasaan dia saat ini, dia masih sangat apa ya, dalam perasaannya ke kamu. Aku ngeliat di sini dia masih mencintai kamu, masih menyayangi kamu, tapi dia menyimpannya itu hanya dalam hatinya aja. Ya, hanya dalam hatinya aja. Jadi dia kayak lebih mencintai dalam diam. Dia bungkam. Dia pendam perasaannya ke kamu. Gitu loh. Hanya dia yang tahu. Gitu. Itu isi hati dia yang sebenarnya. Masih mencintai kamu. Bahkan sampai saat ini dia masih mengenang semua memori tentang kalian gitu ya. Masih ingat gitu semua hal yang pernah kalian lalui bersama tuh dia masih ingat ya, memori apapun itu. Bahkan masih terus bernostalgia dengan kenangan kalian di sini. Ya, dia belum bisa move on dari kamu. Bahkan masih berharap, kalau aku lihat masih berharap bisa kembali. Cuman memang dia orangnya agak egois atau keras kepala gitu ya. Jadi mungkin itu yang membuat dia kayak gengsi lah gitu ya untuk mengakui perasaannya. Ya, dan di sini diklarifikasi oleh judgment bahwa memang benar saat ini dia sedang menjalani karmanya, dia sedang menjalani hukuman atas perbuatannya dia. Jadi Tuhan itu maha adil ya. Gitu. Jadi apa yang dia dapatkan saat ini sesuai dengan perbuatan dia terdahulu gitu ya. Dan mungkin di sini dia pernah menyakiti kamu entah dengan ya kata-kata ya, kata-katanya pernah menyakiti kamu atau bahkan perbuatannya pernah menyakiti kamu. Ya, seperti itu di sini. Dan saat ini dia yang pusing sendiri atas kehidupannya. Dia pusing, dia mumet gitu ya tanpa kamu. Dan itu yang membuat dia kepikiran untuk minta maaf. Ya. Oke, dan di sini dia memang benar-benar masih passionate sama kamu, perasaan dia. Dan dia ingin banget sebenarnya untuk memulai awal yang baru gitu ya. Dia berharap apa ya, bisa memulai awal yang baru sama kamu. Dia yakin masih ada awal yang cerah untuk kalian jika kalian ingin memulainya kembali. Ya, itu perasaan dia, itu pikiran dia. Dan di sini dia memang ingin banget ya, bahkan ingin banget ketemu sama kamu. Dia ingin banget untuk berkumpul lagi, bersama lagi, bercanda, tertawa bersama lagi. Di sini dia kangen banget sama kamu. Ya. Gitu. Oke, dia ingin banget memulai hubungan yang baru. Dia masih terus melihat ke arah kamu, masih terus flashback ke arah kamu. Dia belum benar-benar bisa melupakan kamu. Gitu. Bahkan saat ini dia sangat bermasalah dalam kehidupannya. Banyak sekali masalah di dalam hidupnya saat ini, ya. Tuh, dia masih terus memantau kamu atau mengamati kamu dari jauh. Bisa dibilang dia masih stalking lah gitu ya. Oke, kita akan coba lihat di sini oracles ya, sorry. My life is not as together as it seems. Di sini dia mengatakan bahwa hidupnya saat ini tuh tidak sebahagia, tidak seindah apa yang terlihat dari luar. Kalau kamu nyangka dia bahagia tanpa kamu, it's no, enggak sama sekali. Dia enggak bahagia dalam hidupnya saat ini. Dia berantakan, dia kesulitan tanpa kamu ya. Jadi kamu jangan berpikir bahwa setelah meninggalkan kamu, setelah menyanyiakan kamu, dia bisa menikmati hidupnya dengan tenang. No, dia tidak menikmati hidupnya. Ya. And then di sini ada I am afraid to contact you. Di sini dia stalking kamu dari jauh. Dia bahkan ingin menghubungi kamu, tapi sepertinya di sini dia khawatir atau dia takut gitu ketika ingin menghubungi kamu. Takutnya respon kamu tuh tidak sesuai harapan dia, atau bahkan kamu tidak merespon sama sekali gitu ketika dia menghubungi kamu, karena memang dia orangnya gengsi gitu. Jadi dia tidak ingin ada penolakan. Ya, makanya dia sangat takut gitu ya untuk mengkontak kamu duluan. The timing just wasn't right for us. Dia ngerasa
ini bukan waktu yang tepat juga mungkin untuk menghubungi kamu saat ini. I am grateful for the spiritual lesson. Di sini dia ngerasa bahwa dia banyak mendapatkan pembelajaran hidup yang sangat bermakna ketika bersama dengan kamu. Ya, itu yang aku lihat di sini. Okay, and then I feel you leaving me behind. Di sini dia ngerasa bahwa kamu udah bener-bener ninggalin dia saat ini. Kamu udah bener-bener gak peduli lagi sama dia. Makanya mungkin ini juga salah satu alasan kenapa dia sangat takut menghubungi kamu gitu. Dia ngerasa kayaknya dia udah gak penting lagi buat kamu deh. Kamu udah gak bakal peduli lagi sama dia deh kayaknya gitu. Dia ngerasa seperti itu. Okay, and then I remember every detail of that day. Ya, dia masih sangat ingat gitu ya setiap detail di hari itu ya. I feel you even though you're apart ya. Dia masih sangat merasakan kamu ada di sisinya walaupun kalian sudah tidak bersama atau sudah berpisah ya. And then I'm starting to understand our connection. Dia udah mulai sadar gitu ya. Dia udah mulai paham tentang koneksi ini, tentang apa yang terjadi ya. Oke, mungkin itu aja sih ya yang dapat aku sampaikan pada readingan kali ini. Semoga bisa resonate untuk kamu, namun jika tidak resonate maka tidak perlu dipaksakan ya. Sampai jumpa pada video-video aku selanjutnya. Bye!